Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Tentu saja, ketiga gadis ini. Jika itu hanya bakat bertarung, Lu Zimei tidak terlihat sama sekali. Lagi pula, tidak ada yang jenius di dunia ini. Ada yang menumbuhkan talenta, serta talenta bertarung yang ada melawan level alam. Seperti Su Ziyun, seperti Zhu Hengyu, semua keberadaan seperti itu. Hanya orang seperti itu yang telah dibudidayakan. Bagaimana orang dapat menemukan jenius cacat serius? Yang benar-benar menarik perhatian Lu Zimei adalah bahwa mereka terlalu pandai melakukan sesuatu. Sebelum mengikuti Lu Zimei, ketiga gadis ini terlibat dalam industri jasa, dan yang terbaik adalah menyambut mereka. Penanganan mereka terhadap orang-orang meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Lu Zimei. Tidak peduli siapa yang mereka temui, mereka masih bisa melihatnya. Jelas itu hanya pertama kalinya. Tetapi paling banyak seperempat jam, mereka bisa bergaul dengan baik seperti teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu mereka. Ketiga gadis ini awalnya berada di Departemen Militer dan bertanggung jawab atas pekerjaan penerimaan. Ini bukan anggota dari Departemen Urusan Militer, tetapi seorang petugas yang dipekerjakan oleh Departemen Urusan Militer. Jangan meremehkan identitas ini. Seperti kata pepatah, 7 pangkat pejabat di depan Perdana Menteri. Ini berarti bahwa orang yang bertindak sebagai penjaga gerbang ke rumah Perdana Menteri setara dengan pejabat kipin di pengadilan. Jika Anda ingin melihat Perdana Menteri, Anda harus membiarkan penjaga gerbang berkomunikasi, sehingga kekuatan mereka tidak kecil. Ketiga gadis ini, walaupun bukan staf dari Departemen Urusan Militer, hanya dipekerjakan oleh Departemen Urusan Militer dan merupakan personel layanan non-staf. Tetapi setiap hari mereka berhubungan dengan iblis, bahkan iblis. Terlalu sulit untuk mengambil posisi secara formal melalui seleksi berulang. Sangat mustahil untuk belajar tanpa pengetahuan nyata. Setelah bertahun-tahun bergaul dengan itu, ditambah dengan wahyu spiritual yang diberikan kepada bacaan pikiran Lu Zimei. Biarkan dia terkesan dengan ketiga gadis ini. Ketika pekerjaan ketiga gadis itu berakhir dan kontrak dibatalkan, Lu Zimei menemukan mereka dan bertanya apakah mereka akan mengikutinya. Menghadapi undangan Raja Iblis, bahkan jika mereka bodoh, mereka tidak bisa menolak. Sejak itu, ketiga gadis ini mengikuti Lu Zimei sampai hari ini. Selama bertahun-tahun, mereka telah bekerja dengan tekun dan cermat. Bagi Lu Zimei, itu juga bisa digambarkan sebagai setia dan setia. Dalam 10 juta tahun terakhir, ketiga gadis ini maju untuk membantu Lu Zimei menggali jutaan elit dan talenta. Lu Zimei memiliki lebih dari 3 juta talenta. Di antara mereka, Lu Zimei datang untuk merekrut dirinya sendiri, dan bahkan kurang dari 100. 3 juta orang lainnya pada dasarnya diundang oleh 3 saudara perempuan itu. Tentu saja, sebelum mereka pergi, Minrou akan memberi mereka informasi yang paling terperinci dan terperinci. Kemampuan Minrou tidak perlu dikatakan. Informasi yang dia berikan sangat rinci. Apa yang orang lain sukai, benci, pedulikan, tidak peduli. Semuanya tercantum dengan jelas. Dengan keterampilan komunikasi ketiga gadis itu, mereka benar-benar jarang gagal. Apalagi setelah puluhan juta tahun berolahraga. Mereka tidak gagal dalam waktu yang lama. Bahkan, mereka tidak ingat kapan mereka gagal terakhir kali. Itu terlalu panjang. Tetapi tugas ini hari ini agak istimewa. Mereka bertiga bertanggung jawab, tetapi gadis bernama Ganning diundang keluar. Lu Zimei akan meluangkan waktu untuk bertemu Ganning dan memintanya secara pribadi. Karena itu, untuk ketiga gadis itu, tugas hari ini benar-benar sepotong kue. Memang ini yang terjadi. Setelah Minrou merinci semua informasi Ganning, 3 gadis mengirim perwakilan dan bergegas ke penginapan tempat Ganning tinggal. Dengan hanya beberapa kata, dia mengundang Ganning keluar. Dari informasi yang diberikan oleh Minrou, mudah diketahui. Dalam pikiran Ganning, idola paling idola adalah Lu Zimei. Karena itu, selama mereka diam-diam menemukan Ganning dan mengatakan kepadanya bahwa Lu Zimei ingin melihatnya, semuanya akan datang secara alami. Mendengar bahwa idola seumur hidupnya ingin melihat dirinya sendiri, Ganning sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Saya setuju pada awalnya. Sebelum pergi, Ganning dengan hati-hati mencucinya. Setelah berganti pakaian favoritnya, ia meninggalkan penginapan untuk bertemu Lu Zimei. Lu Zimei tidak sengaja menyembunyikan mata dan telinganya. Dengan identitas dan status Lu Zimei, tidak peduli siapa yang ingin dia lihat atau lakukan, dia tidak perlu memperhitungkan perasaan orang lain. Untuk Demon Rache, Demon King pada dasarnya adalah yang tertinggi. Yang disebut Kaisar Setan sebenarnya hanya pemimpin yang dipilih dari Kaisar Setan. Lu Zimei setidaknya 30% yakin bahwa dia bisa menjadi iblis Kaisar berikutnya. Karena itu, ada sangat sedikit hal yang bisa membuatnya tabu dan membuatnya tabu.
Belum lagi dia hanya bertemu Ganning di depan umum. Bahkan jika dia membuat nama untuk kudanya dan bersikeras untuk menggali ke sudut, Gansi hanya bisa menanggung menelannya. Bahkan Jiang Hai pasti akan berpura-pura tidak mengetahuinya. Jika Anda ingin menjadi Raja Iblis, tidak perlu memiliki kekuatan realem Raja Iblis. Semua Raja Iblis yang diakui oleh militer adalah raja sebuah negara dengan ribuan mil daratan dan ribuan pulau. Di dalam wilayah mereka, mereka adalah raja. Semua hukum dan aturan kerajaan dibuat oleh iblis, yang disebut domba iblis. Bahkan, itu terdiri dari lebih dari 300 kerajaan di bawah kendali lebih dari 300 raja iblis. Tentu saja, penggantinya adalah iblis biasa, dan itu masih harus tabu. Tapi Lu Zimei, Jiang Hai, dan Yang Hao berbeda. Mereka adalah 3 raksasa tentara klan Moyang. Identitas, status, dan kekuatannya adalah Raja Iblis domba iblis-iblis lainnya, yang jauh melampaui perbandingan, dan langkah berikutnya adalah singgasana Kaisar Iblis. Tentu saja, meskipun kami bertemu di depan umum, pada kenyataannya, langkah-langkah kerahasiaan Lu Zimei masih sangat bagus. Tidak ada yang berani mengikuti dan menyelidiki keberadaan Lu Zimei. Kalau tidak, itu adalah kejahatan serius. Tempat yang dipilih Lu Zimei tidak ada di tempat lain, itu adalah Purgatory Inn. Lu Zimei tahu bahwa Purgatory Inn ini adalah industri Zhu Hengyu. Kekuatan api penyucian Zhu Hengyu adalah apa yang ingin saya dapatkan dari sini. Awalnya, ada banyak tempat untuk dipilih. Namun, bagi Lu Zimei, Purgatory Inn ini hampir menjadi satu-satunya pilihannya. Duduk di ruang pribadi kekaisaran yang mewah. Lu Zimei tidak bisa membantu tetapi muncul. Jelas, ini adalah situs Zhu Hengyu. Zhu Hengyu pasti ada di sini. Bahkan duduklah dalam posisi ini dan nikmati makanannya. Memikirkan Zhu Hengyu, Lu Zimei tidak bisa tidak memikirkan kegilaan hari itu. Sudah begitu lama sejak saya kembali. Lu Zimei pikir dia mampu membelinya dan melepaskannya. Tetapi faktanya, setelah dia memberikan segalanya, dia kehilangan hatinya. Selama dia bebas, dia akan memikirkan Zhu Hengyu. Pikirkan kekasaran dan keliarannya. Pikirkan kelembutan dan kelembutannya. Di sela-sela gangguan, waktu berlalu dengan cepat. Segera, Min Rou mendorong pintu terbuka dan masuk, berbisik, dia ada di sini. Mendengar kata-kata Min Rou, Lu Zimei mengangguk. Mengangkat pipinya, Lu Zimei berkata dengan lembut, biarkan dia masuk. Mengangguk dengan hormat. Min Rou tidak banyak bicara, berbalik dan keluar ruangan, membawa masuk Gan Ning. Gan Ning memiliki rambut merah pendek. Rambutnya dipangkas sangat pendek, umumnya dikenal sebagai kepala anak. Di bawah rambut pendek seperti api, kulit Gan Ning sedikit gelap, hampir berwarna gandum. Kulit berwarna gandum juga diukir dengan tekstur yang misterius. Terlihat sangat keren, sangat energi dan sangat sehat. Sosok Gan Ning ramping dan terlihat sangat sehat. Melihatnya dari jauh, kebanyakan orang akan berpikir bahwa ini adalah anak muda yang tampan dan tampan. Alasan untuk ini sebenarnya dipaksakan. Sebagai seorang jenderal angkatan laut yang hidup di laut sepanjang tahun, jika rambutnya terlalu panjang, itu sangat merepotkan. Apalagi, Gan Ning juga sengaja menyembunyikan jenis kelaminnya. Kalau tidak, sulit bagi seorang gadis yang lembut untuk mengarahkan para pelaut yang kasar. Hanya dengan memotong pendek rambut Anda dapat tan kulit Anda. Bahkan seperti pelaut lainnya, mereka mengukir garis sihir dan totem di kulit mereka. Mereka akan melihatnya sebagai sejenis. Kalau tidak, seorang gubernur angkatan laut mungil dengan rambut panjang dan rambut merah, kulit putih dan halus, dan bom yang hancur, ini benar-benar tak terbayangkan. Orang-orang berdarah itu, bagaimana mungkin ada sedikit kekaguman dan ketakutan dalam dirinya? Dari perspektif Zhang Xiu, Gan Ning pada dasarnya tidak melakukan apa-apa, tetapi serangkaian perintah diberikan, dan pertempuran dimenangkan. Tapi Zhang Xiu tidak pernah tahu upaya dan pengorbanan seperti apa yang dibayar Gan Ning untuk membiarkan orang yang tidak patuh itu mendengarkan. Ketika dia muda, Gan Ning adalah wanita cantik dengan kulit putih dan kecantikan yang indah. Namun, sejak ayahnya meninggal dalam pertempuran, dia harus memprovokasi beban yang ditinggalkan ayahnya. Memerintahkan para prajurit yang ditinggalkan ayahnya, ia terus berperang melawan angkatan laut iblis. Ayah Gan Ning adalah seorang pesulap. Sama seperti Zhu Hengyu sekarang, ia memiliki pasukan pribadi yang sangat besar. Ambil Zhu Hengyu dan 30.000 Demon Guardian sebagai contoh. Setelah Zhu Hengyu meninggal, dan jika Zhu Hengyu tidak memiliki keturunan, maka seluruh tim akan berantakan. Langsung runtuh. Militer tidak akan menerima tim ini. Bagaimanapun, tim ini bukan milik Departemen Militer, hanya untuk Zhu Hengyu. Departemen Militer tidak memiliki hak atau kewajiban untuk menerima tim ini. Tentu saja, jika Departemen Perang Domba Iblis benar-benar tahu keberadaan puluhan ribu pengawal iblis. Dan ketahuilah kekuatan mereka, itu pasti akan membuka pejabat tinggi dan menggali dengan gila. Tetapi sebagian besar pion di bawah komandan sihir tidak elit. Meskipun itu tidak cukup untuk membubarkan tentara, itu tidak banyak. Departemen Militer tidak hanya tidak memiliki hak untuk mengumpulkan 10.000 langkah kembali mengatakan bahwa bahkan jika Anda memiliki hak, militer tidak akan menerimanya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menjadi pasukan-pasukan tentara?
Apakah itu orang yang ingin menyajikan semangkuk nasi besi dan makan makanan bangsawan? Itu terlalu banyak. Dalam hal kondisi Gan Ning pada saat itu. Dengan kematian ayahnya, para prajurit yang mengikuti ayahnya sepanjang jalan, hanya ada satu cara untuk memilih. Itu untuk larut di situ, pulang dan cari nafkah sendiri. Tidak mungkin bagi departemen militer untuk menerima mereka. Legiun lain tidak akan merekrut mereka. Bagaimanapun juga, sebenarnya sangat mudah untuk membentuk pasukan. Poin kuncinya adalah elit dan kesetiaan tentara. Poin kuncinya adalah apakah ada kemampuan untuk mempertahankan keberadaan kekuatan ini. Ayah Gan Ning, yang juga seorang pesulap pada saat itu, memiliki 100.000 tentara dan 10 kapal lapis baja pertempuran di bawah komandonya. Sepenuhnya dapat membentuk kelas armada kecil yang tak kenal takut. Jika Gan Ning tidak bisa berdiri dan mewarisi kehendak ayahnya, kemudian 10 kapal lapis baja pertempuran akan diambil kembali oleh departemen militer. 100.000 tentara juga akan dimasukkan oleh legiun lain. Adapun apa yang benar-benar tidak diinginkan itu hanya dapat kembali ke rumah mereka, menemukan ibu mereka, dan mencari nafkah sendiri. Menghadapi 100.000 tentara yang ditinggalkan ayahnya, Gan Ning tidak punya pilihan. Dengan tegas meletakkan bubuk ruj di tangannya, mengeringkan dirinya seperti sepotong arang hitam. Singkirkan roknya yang indah dan kenakan baju besi baja yang pas. Sampai hari ini, semua pion di bawah Gan Ning tidak tahu bahwa Gan Ning ternyata seorang anak perempuan. Bahkan, kalau bukan karena keterampilan membaca pikiran Lu Zimei, bahkan Lu Zimei tidak bisa memikirkannya. Ini terlihat tampan dan tampan. Pria yang penuh kejantanan dan keren dan tampan hingga batasnya ternyata seorang gadis. Dan itu berbeda dari gadis-gadis yang kasar, seperti perempuan dan tomboy. Hati Gan Ning sebenarnya sangat lembut, sangat pemalu, sangat ramah, gadis yang paling murni dan lembut. Bagian dalam dan luarnya, dapat digambarkan sebagai langit, bawah tanah, berlawanan secara diametris. Tetapi jika Anda ingin datang, bagaimanapun, penampilannya tidak terlahir secara alami. Namun demi memerintah para prajurit, ia sengaja berpura-pura seperti ini. Sejujurnya, ketika saya pertama kali mendapat kabar dari Min Rou, Lu Zimei tercengang. Kalau tidak Min Rou benar-benar loyal, benar-benar kredibel. Dan Lu Zimei juga mahir dalam seni membaca pikiran. Dia hampir bertanya-tanya apakah Min Rou berbohong padanya. Reputasi Gan Ning sebenarnya tidak kecil. Bahkan Lu Zimei mendengar namanya berkali-kali. Terutama dalam 10 tahun terakhir. Meskipun laporan pertempuran garis depan semuanya disajikan oleh Zhang Xiucheng. Nama-nama yang menggantung adalah milik Zhang Xiu. Namun ketahuilah bahwa tanpa pelatih garis depan, tanda tangan Gan Ning tidak akan efektif. Oleh karena itu, meskipun Zhang Xiu mencoba mengambil keuntungan dari kekuatan, dia telah mencoba untuk mencairkan keberadaan Gan Ning. Namun, sebagai pelatih depan, Gan Ning tidak bisa berkeliling, juga tidak bisa menyembunyikan keberadaannya. Khususnya bagi mereka yang mahir dalam perang laut seperti Lu Zimei, yang disebut penyembunyian hanyalah menyembunyikan telinga dan mencuri bel. Banyak kali, Zhang Xiu sama sekali tidak berada di garis depan, bahkan ia berada di ibu kota, tepat di dalam departemen militer. Namun laporan pertempuran garis depan masih menggantung nama Zhang Xiu. Tanyakan saja, Anda tidak berada di tempat kejadian, bagaimana cara memerintahkan pertempuran? Anda bahkan tidak ikut serta dalam perang, mengapa Anda menyebutkannya? Jika Lu Zimei yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu, hubungi siapapun Anda dan menelepon kembali. Bukan tidak mungkin untuk menyamar sebagai pencapaian militer, tetapi tidak bisa begitu tak terkendali. Semuanya harus dikatakan, terlalu banyak tidak baik. Sayang sekali bahwa, Lu Zimei bertanggung jawab atas pembuatan persenjataan, tetapi ia tidak dapat mengendalikan hal-hal dalam hal itu. Dan hal-hal di daerah itu justru dikendalikan oleh Jiang Hai. Ada Jiang Hai yang mendukungnya, tidak peduli seberapa besar Zhang Xiu akan menjadi, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Meskipun demikian, aturan Departemen Tentara Dimensip adalah suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Namun aturan itu ditegakkan oleh orang-orang. Selain bosan, kalau tidak, siapa yang akan berdiri dan berbicara untuk Gan Ning? Bahkan jika seseorang berani mengatakannya, itu hanyalah bisikan. Belum lagi orang lain. Bahkan Lu Zimei tidak mau bergegas untuk mengurus hal-hal ini. Bagaimanapun, itu bukan pekerjaannya. Jika Anda buru-buru campur tangan, bahkan jika dia mengambil keuntungan, dia akan dikritik oleh semua orang. Yang disebut, mengandalkan gunung untuk makan gunung, mengandalkan air untuk makan air. Begitu Lu Zimei berani maju untuk mengambil barang-barang, dia pasti akan menerima boikot dari seluruh departemen militer. Seseorang tidak baik, dia benar-benar keluar dari persaingan untuk tahta Kaisar Iblis. Anda belum menjadi Kaisar Iblis, jadi Anda berani campur tangan di departemen lain. Selain itu, aturan yang tak terucapkan tentang mengandalkan gunung untuk memakan gunung dan mengandalkan air untuk memakan air harus dihapuskan. Tanyakan saja, begitu dia menjadi iblis kaisar, akankah semua orang masih memiliki kehidupan yang baik? Saat ini, apa yang harus dilakukan Lu Zimei adalah tidak berdiri dan mengekspos apapun.
Dia baru saja mengirim Minro diam-diam untuk mendapatkan informasi dari para jenius super terkubur itu. Kemudian temukan cara untuk merekrut mereka ke miliknya. Dia tidak bisa memberi mereka keadilan. Tapi dia bisa memberi mereka panggung luas untuk membiarkan mereka memainkan bakat mereka. Apalagi Lu Zimei bisa menjamin. Di bawah kepemimpinannya sendiri, sama sekali tidak ada yang teduh. Sama sekali tidak ada orang yang berani mengambil kredit dari orang lain. Itu sebabnya Lu Zimei dapat memiliki hari ini. Jika semua orang tahu bagaimana menjadi kompeten, Lu Zimei tidak memiliki peluang untuk bangkit. Hal serupa terjadi lebih dari 3 juta kali dalam puluhan juta tahun terakhir. Hari ini bukan yang terakhir kalinya. Tapi Gan Ning, Lu Zimei, tetap harus menerimanya. Tidak ada yang lain, hanya karena, di mata Lu Zimei, Gan Ning adalah pahlawan wanita yang pantas dihormati. Begitu tampan, tetapi berulang kali diintimidasi dan dihina itu benar-benar menyedihkan dan sedih. Karena Zhang Xiu tidak mengenal siapapun, ia tidak akan menggunakan orang. Saya hanya berpikir tentang menggelapkan jasa orang lain dan mencari keuntungan untuk diri saya sendiri. Nah, Lu Zimei tidak keberatan sama sekali dan menggali Gan Ning untuk dirinya sendiri. Lu Zimei tidak berpikir bahwa dia melakukan hal yang buruk. Sebaliknya, dia merasa bahwa dia menegakkan keadilan dan menjaga keadilan dan kebenaran. Dari penampilan, Gan Ning benar-benar berani, seperti bintang. Dapat digambarkan sebagai bintang Jianmei, sangat tampan. Meskipun kulitnya menjadi berwarna gandum, dan kulit yang terpapar ditutupi dengan tato. Namun meski begitu, masih sulit untuk menyembunyikan tampan dan tampannya. Jika penampilan seorang pria bisa mencetak hingga 100 poin, maka Gan Ning ini, setidaknya juga pria tampan 98 poin. Poin yang dikurangi bukan karena kulitnya terlalu gelap atau memiliki tato atau sesuatu. Anda tahu, 2 item ini adalah poin ekstra untuk pria. Apa yang sebenarnya membuat Gan Ning mengurangi poin adalah tatapannya, tidak begitu tajam dan tidak cukup agresif. Dan secara keseluruhan, ada yang sedikit mendominasi. Alasan untuk ini sebenarnya tidak berdaya. Bagaimanapun, meskipun Gan Ning sangat liar, sangat kasar, dan penuh kejantanan. Tapi semua ini hanyalah apa yang dia pura-pura, dan dia berpakaian. Lebih tepatnya, dia tampil. Sejauh menyangkut hatiku, Gan Ning sebenarnya adalah gadis kecil yang lembut dan lilin dengan hati yang kuat. Jika bukan untuk menolak beban yang ditinggalkan ayahnya, dia tidak akan seperti ini sekarang. Melihat Gan Ning yang tampan di depannya. Merasakan ketegangan, kegembiraan, kekaguman, dan sukacita dalam idola pertama gadis kecilnya. Tiba-tiba, Lu Zimei tidak bisa menahan tawa. Harus mengatakan, setelah berpura-pura menjadi laki-laki selama bertahun-tahun, kinerja eksternal Gan Ning pada dasarnya telah kehilangan gerakan kecil dan kebiasaan anak perempuan. Setiap gerakan penuh dengan pria heroik dan tanpa hambatan. Tapi tidak peduli seberapa besar penampilannya. Tetapi sejauh menyangkut hati, Gan Ning benar-benar lebih perempuan daripada kebanyakan wanita. Setelah mengerucutkan bibirnya, Lu Zimei berkata, bagaimana, sangat sulit, sangat lelah. Gan Ning membeku sesaat, lalu melambaikan tangan dengan berani, dan berkata tanpa henti, tidak ada, Bung, jangan takut berdarah, tidak berkeringat, bahkan hidup dan mati sudah bearish. Kamu, mendengar kata-kata Gan Ning, Lu Zimei sedikit bingung. Kenapa begitu heroik? Tetapi pada saat berikutnya, Lu Zimei merasakan dunia batin Gan Ning untuk pertama kalinya. Di antara kesedihan, Gan Ning mengerang pelan. Kehidupan seperti itu, dia benar-benar tidak ingin hidup sehari. Jika itu mungkin, dia benar-benar ingin meletakkan semuanya pertama kali dan bersembunyi di sudut di mana tidak ada yang bisa menemukan. Faktanya, Gan Ning paling suka melakukannya. Itu bersembunyi di kamar kerja, mengolesi guas beraroma, dan berpakaian indah. Kemudian, ambil sepotong parket sutra dan gunakan jarum berwarna untuk menyulam pola yang indah. Tentu saja, jika Anda dapat memiliki adik lelaki yang tahu dingin dan panas, perhatian dan tampan, dapat memanjakan dan memanjakannya, tentu saja akan lebih baik. Sayang sekali bahwa, Gan Ning tidak bisa melakukan ini. Hidup dalam mimpi, aku takut hidup ini dan dia ketinggalan. Mungkin seseorang akan mengatakan, dia jelas suka menjadi komandan, jadi dia bertahan. Jika dia tidak mau, apakah ada yang masih memaksanya untuk menjadi seorang jenderal dan seorang komandan dengan pisau? Adapun pion yang ditinggalkan oleh ayahnya. Mereka memiliki tangan dan kaki, serta kemampuan untuk bersama, apakah mereka masih takut mati kelaparan? Para tetua, yang semuanya sangat besar, tidak bisa hidup dengan melakukan apapun. Memang, dari sudut pandang para pengamat, memang inilah masalahnya. Namun pada kenyataannya, orang yang benar-benar memahami urusan batin akan tahu bahwa itu hanya orang yang tidak mengetahui hubungan batinnya. Para prajurit yang masih hidup, sehat, dan memiliki kemampuan tempur yang kuat, tentu tidak membutuhkannya untuk merawat mereka. Kemanapun orang pergi, mereka masih bisa hidup. Ia bahkan bisa hidup lebih baik dan lebih lembab. Namun ketahuilah bahwa pion-pion ini tidak melompat keluar dari lubang. Mereka juga memiliki orang tua, istri dan anak-anak.
Para prajurit yang hidup itu lebih baik, orang tua mereka, istri dan anak-anak dapat menjaga diri mereka sendiri. Tapi perang pasti mati. Selama 10 juta tahun terakhir, para prajurit di bawah komando ayah Gan Ning telah menderita banyak korban. Banyak orang tua, istri dan anak-anak yang meninggal dalam pertempuran tidak dapat mencari nafkah. Begitu Gan Ning tidak peduli dengan mereka, tidak lama lagi mereka akan hidup di jalanan, menjadi tua janda, atau anak yatim di jalanan, pengemis. Apalagi masih banyak orang seperti itu, ada 2 atau 300 ribu orang. Bisa dikatakan, jika Gan Ning tidak peduli dengan mereka, setidaknya setengah dari 2 atau 300 ribu orang ini akan mati kedinginan, mati kelaparan, atau mati karena sakit. Dan sangat mungkin, dalam beberapa tahun, dengan kelemahan dan kebaikan Gan Ning, di mana dia bertahan, menyaksikan begitu banyak orang mati. Tidak apa-apa jika Anda tidak dapat membantu. Tetapi kenyataannya adalah selama Gan Ning bersedia membantu, ia memiliki kemampuan untuk membantu mereka dan memberi mereka makan. Karena itu, apakah Gan Ning mau atau tidak, dia harus berdiri. Gadis kecil yang lemah dan lembut, hanya berpura-pura menjadi orang tua yang kasar, perasaan itu hanyalah. Menggelengkan kepalanya sedikit, Lu Zimei berkata, mengapa kamu tidak pergi ke pesta makan malam pesta militer malam ini? Perayaan pesta. Gan Ning mengerutkan kening ragu-ragu dan berkata, mengapa saya tidak tahu apa itu pesta? Melihat keraguan Gan Ning, Lu Zimei tidak bisa mempercayainya. Anda harus tahu bahwa pesta perayaan ini merayakan pencapaian besar Angkatan Laut Domba Iblis selama dekade terakhir. Sebagai panglima tertinggi, yang telah memenangkan lebih dari 300 kemenangan berturut-turut, tidak hanya dia tidak menghadiri pesta perayaan, dia bahkan tidak tahu tentang pesta perayaan itu terlalu banyak. Berbicara secara logis, ini seharusnya tidak menjadi masalah. Anda tahu, saat ini kreditnya sangat besar. Bahkan jika Zhang Xiu ingin makan semuanya, dia tidak bisa memakannya sama sekali. Bahkan untuk Gan Ning, tidak ada kerugian untuk Zhang Xiu. Prestasi Lu Zimei sendiri sebenarnya tidak banyak, bahkan hampir nol. Sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh Lu Zimei. Sebagian besar pujian, Lu Zimei juga memberinya prajurit. Namun meski begitu, bagaimana dengan? Apakah ini bukan prajurit pribadinya, Lu Zimei? Semua yang mereka lakukan bukan hanya milik mereka. Kemampuan untuk memilih, merekrut, dan melatih bakat ini sudah cukup untuk membuktikan kemampuan Lu Zimei. Dia tidak perlu mengandalkan kemampuan pekerjaannya untuk membuktikan kemampuannya. Dan sebenarnya, jika dia benar-benar melakukannya, kemudian, di bawahnya, aku takut dia akan meninggalkan Jerman dan melarikan diri. Berpikir antara, Lu Zimei mengerutkan kening dan berkata, kamu bahkan tidak tahu pesta perayaan, lalu mengapa kamu datang ke ibu kota kekaisaran kali ini? Menghadapi pertanyaan Lu Zimei, Gan Ning ragu-ragu. Jelas, dia tidak tahu apakah sesuatu harus dikatakan. Bagaimanapun, banyak dari mereka melibatkan rahasia militer. Tetapi dengan sedikit ragu, Gan Ning menemukan jawabannya. Duduk di depannya, tapi 1 dari 3 raksasa pasukan iblis. Di dalam markas tentara seluruh iblis domba, tidak ada rahasia untuk menyembunyikannya. Berpikir, Gan Ning membuka mulutnya dan berencana untuk menjelaskan. Tetapi pada saat ini, Lu Zimei melambaikan tangannya dan berkata, mengapa tidak mudah untuk mengatakannya? Maka kamu tidak harus mengatakannya, aku hanya ingin tahu. Tidak perlu mengatakan di mulut, tetapi pada kenyataannya, melalui wahyu spiritual, Lu Zimei telah memahami pikiran batin Gan Ning dengan jelas. Tapi jelas, Gan Ning benar-benar menemukannya. Menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, Gan Ning berkata, saya datang ke ibu kota kekaisaran kali ini, sesuatu benar-benar terjadi. Bagi orang awam, hal-hal ini sungguh tidak memenuhi syarat untuk didengarkan. Tapi Lu Zimei bukan orang biasa. Selama menyangkut Dimensif Army, dia memiliki hak untuk bertanya apapun. Gan Ning datang ke ibu kota kekaisaran kali ini, sebenarnya datang untuk meminta bayaran dan pasokan militer. Setelah bertahun-tahun perang, jumlah pasukan komandan di bawah komando Gan Ning telah meningkat. Pada awalnya, komandan Gan Ning hanya 100.000 pasukan yang ditinggalkan ayahnya. Secara keseluruhan, ada 100.000 prajurit angkatan laut dan 10 kapal perang lapis baja. Namun, seiring berjalannya waktu, Gan Ning juga mengumpulkan banyak jasa militer. Sekarang, jumlah pion di bawah Gan Ning telah mencapai jutaan. Ada lebih dari 100 kapal lapis baja kapal perang di bawah komandonya. Seluruh armada kapal perang yang tak terkalahkan. Namun, dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, pasokan dari militer selalu tidak stabil. Tidak masalah jika tidak dikirimkan tepat waktu, kuncinya adalah bahkan kuantitas dan kualitasnya telah berkurang. Para prajurit di bawah Gan Ning tidak memimpin pembayaran selama 3 bulan. Berbagai persediaan di kapal perang sudah menggeliat. Jika departemen militer terus menunda, Gan Ning benar-benar tidak bisa bertahan. Mendengar kata-kata Gan Ning, Lu Zimei tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Jelas tidak ada kekurangan gaji untuk departemen militer. Siapa yang kekurangan gaji, dan tidak berani kekurangan gaji prajurit garis depan. Sedangkan untuk persediaan, tak perlu dikatakan bahwa itu dialokasikan.
Bahkan jika orang-orang dari klan domba iblis hampir mati kelaparan, para prajurit garis depan pasti bisa makan dan memakai dengan baik. Setelah bagian depan hilang, seluruh iblis domba hilang. Prajurit klan domba iblis menggunakan darah dan hidup mereka untuk menjaga keselamatan hidup semua orang. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa makan cukup? Ini adalah fakta objektif bahwa ras domba iblis memang tidak sekaya ras sapi setan. Tapi domba iblis tidak lagi miskin, dan mereka tidak begitu miskin sehingga bahkan para prajurit tidak bisa makan cukup. Jelas pasti ada yang salah. Antara pemikiran Lu Zimei, Gan Ning berhenti sedikit, dan kemudian berbisik, juga persenjataan kita benar-benar terlalu tua, dan itu harus diganti sepenuhnya. Selama 10 tahun terakhir, lebih dari 300 pertempuran telah turun. Senjata prajurit menganga dan melengkung. Armor prajurit telah rusak dan tidak dapat memberikan perlindungan komprehensif yang efektif. Ketapel di kapal juga telah rusak di banyak tempat, dan sepertiga telah kehilangan kemungkinan untuk diperbaiki. Selain itu, panah menusuk baju besi sudah usang 3 tahun yang lalu. Setengah dari panah berat benar-benar rusak dan tidak dapat diperbaiki. Apa? Mendengar kata-kata Gan Ning, Lu Zimei membentak kasing dan matanya melebar. Benar-benar lelucon. Ketika berbicara tentang hal-hal lain, Lu Zimei benar-benar tidak baik untuk menyela. Bahkan jika dia kembali, dia pasti akan melakukan beberapa pekerjaan dan bertanya tentang hal-hal ini. Namun di hadapan Gan Ning, Lu Zimei tidak membuat pernyataan yang jelas. Lagi pula, itu bukanlah sesuatu dalam mandatnya. Ekspresi sembarangan dan menjangkau tanpa pandang bulu adalah semua pertunjukan yang belum matang. Tetapi ketika datang ke persenjataan, itu berbeda. Lu Zimei bertanggung jawab atas persenjataan ini. Dari senjata ke baju besi, dari kendaraan panah berat ke panah-panah, dari ketapel ke bom batu. Lu Zimei bertanggung jawab atas semua ini. Jika suatu hari, bagian depan dikalahkan, kemudian begitu departemen militer melacaknya, saya takut Lu Zimei tidak akan bisa berjalan. Lu Zimei tahu, yang mana dari tautan berikut ini yang telah mengambil materi ini. Tapi tidak apa-apa jika tidak terjadi apa-apa. Begitu ada yang tidak beres, siapa yang akan mengendalikan Anda untuk alasan apapun? Semua dalam semua, selama tentara garis depan tidak mendapatkan persenjataan, itu semua akan menjadi tanggung jawab Lu Zimei. Para prajurit telah menggunakan darah dan daging mereka untuk membela bangsa ini. Tetapi di belakang mereka bahkan tidak bisa mendapatkan persenjataan mereka di tangan mereka. Jika ini masalahnya, mengapa mereka, para taipan militer, setelah garis depan benar-benar dikalahkan? Kemudian Lu Zimei adalah yang pertama berdiri dan bertanggung jawab. Tidak peduli apa alasan spesifiknya. Selama tentara garis depan tidak mengambil persenjataan, Lu Zimei akan menolak setidaknya setengah dari tanggung jawab. Kepemimpinan dan pengawasan yang lemah adalah hal yang paling tabu bagi para pemimpin militer. Belum lagi sisanya. Setelah ini terjadi, masa depan Lu Zimei benar-benar berakhir. Singgasana setan, berhenti bermimpi. Bahkan, belum lagi tahta kaisar iblis, Lu Zimei bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan kekuatan dan statusnya saat ini. Sebagai salah satu dari 3 raksasa departemen militer, Lu Zimei tidak hanya menghasilkan persenjataan. Dari produksi hingga transportasi, penggunaan, serta pengumpulan pendapat dan saran dalam proses penggunaan, dan kemudian umpan balik ke pabrik pengolahan, seri semua barang ini milik Lu Zimei. Jika ini terjadi, itu karena seorang manajer gudang di tingkat akar rumput menggelapkan material dan senjata ini. Manajer gudang ini tidak mengambil banyak tanggung jawab. Kejahatan korupsi ada di sana, sesuai dengan jumlah korupsi, denda dapat dijatuhkan. Yang benar-benar diselidiki adalah orang yang bertanggung jawab, yaitu kesalahan Lu Zimei. Jika Anda tidak dapat memimpin prajurit di bawah komando Anda memiliki masalah dengan kemampuan Anda. Kemampuan memiliki masalah, apa orang lain yang bertanggung jawab? Tentu saja, Lu Zimei dihukum, dan orang-orang di bawah tidak bisa menjadi lebih baik. Meskipun militer tidak akan melakukan apapun kepada mereka yang berada di bawah manajemen Lu Zimei. Tetapi departemen militer tidak menghukum, tidak berarti bahwa Lu Zimei tidak menghukum. Pada dasarnya, itu cukup untuk melipat gandakan hukuman Lu Zimei oleh Kementerian Militer 10 kali dan menghukumnya langkah demi langkah. Menonton Gan Ning dengan kosong. Dalam hati Lu Zimei, banyak hal muncul dalam pikiran dalam sekejap. Jelas, beberapa waktu yang lalu, Lu Zimei meninggalkan klan domba iblis, bergegas ke wilayah kutub, dan memasuki Istana Es. Oleh karena itu, banyak masalah telah muncul sehubungan dengan kendali Departemen Persenjataan. Bahkan jika dia kembali lagi nanti, Lu Zimei masih tidak mau. Secara tidak sengaja, itu akan memasuki keadaan gangguan. Memikirkan Zhu Hengyu di kepalanya, dia mengingat setiap menit dan setiap detik bersamanya, dia tidak bekerja sama sekali. Namun, meski begitu, Lu Zimei tidak bisa memaafkan. Bahkan jika dia tidak bekerja, dia seharusnya tidak membuat kesalahan besar. Lu Zimei dapat menjamin bahwa semua persenjataan pasti akan memiliki kualitas dan kuantitas yang baik dan akan dikirim tepat waktu. Pada akhirnya, Lu Zimei tidak yakin bagian mana yang salah.
Dengan mendengus dingin, Lu Zimei bertepuk tangan dan berkata dengan tajam, Min Rou, kamu masuk. Mendengar panggilan Lu Zimei, Min Rou datang untuk pertama kalinya, berdiri dengan hormat di samping Lu Zimei. Tanpa menyembunyikan Gan Ning, Lu Zimei berkata dengan dingin, saya ingin tahu. Mengapa armada Gan Ning belum dilengkapi dengan persenjataan untuk waktu yang lama, jadi saya akan diselidiki dengan sengit. Menghadapi Lu Zimei yang marah, Min Rou juga bermata dingin. Di departemen militer selama bertahun-tahun, Min Rou tahu apa yang harus dia ketahui dan apa yang tidak seharusnya dia ketahui. Tidak peduli seberapa serius konsekuensi dari insiden ini, Min Rou tahu lebih baik daripada siapapun. Setelah masalah ini bocor, untuk Lu Zimei, meskipun bukan pukulan fatal, tetapi Lu Zimei ingin terus berjuang untuk tahta Kaisar Iblis, saya khawatir ini bahkan lebih sulit. Itu baik. Hal yang paling tak tertahankan bagi Lu Zimei adalah bahwa sistem ini di bawah miliknya jelas salah. Gan Ning bukan 1 atau 2 tahun, tetapi lebih dari 3 tahun, tidak mendapatkan pasokan militer. Namun, sistem yang dibuat oleh Lu Zimei bahkan tidak menyadarinya. Sekarang, Lu Zimei hanya tahu yang ini. Tapi siapa yang tahu, ada berapa banyak hal serupa di sudut Lu Zimei. Melihat penampilan wajah Meizi yang memesona, bukan hanya Gan Ning yang tidak takut, tetapi matanya juga bersinar, wajahnya juga bersemangat. Jelas ini ada dalam pikirannya, gaya wanita kuat pertama keluarga domba iblis. Dan pada saat bersamaan, hati Lu Zimei tidak lagi di Gan Ning. Hal ini sangat serius. Dia tidak tahu apakah itu jebakan yang sengaja dibuat oleh pesaing. Sekali ini memang masalahnya, maka masalahnya terlalu serius. Ini menunjukkan bahwa masalah ini tidak bisa disembunyikan. Dan begitu semuanya terungkap, maka Lu Zimei tidak akan terguncang bahkan jika kekuatan dan statusnya tidak. Persaingan untuk tahta Kaisar Iblis pada dasarnya hilang. Mampu menjadi ratu pertama dari klan domba iblis, tapi impian seumur hidup Lu Zimei. Jika mimpi ini hancur, pukulan ke Lu Zimei benar-benar fatal. Awalnya, Lu Zimei juga ingin menggunakan berbagai cara Huairu, sedikit demi sedikit, untuk membujuk Gan Ning, dan akhirnya menggali dia. Tapi sekarang, hal seperti itu terjadi, Lu Zimei tidak lagi memiliki kesabaran itu. Memutar kepalanya, Lu Zimei menatap Gan Ning. Antara Phoenix dan kejahatan, Lu Zi berdiri diam-diam dan membungkuk dalam-dalam kepada Gan Ning. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada Anda karena kelalaian dalam pekerjaan saya, yang menyebabkan banyak ketidaknyamanan bagi para petugas garis depan dan korban tambahan. Melihat Lu Zimei meminta maaf, Gan Ning buru-buru berdiri dan berkata dengan panik, tidak. Saya tahu Anda pasti bukan tipe orang seperti itu, yang salah satu dari yang berikut. Tidak, sebelum Gan Ning selesai berbicara, Lu Zimei memotongnya. Melihat Gan Ning dengan tegas, Lu Zimei berkata, Anda dan saya sama-sama pelatih, Anda tidak perlu memaafkan saya. Ini, mendengar kata-kata Lu Zimei, Gan Ning membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ya, setiap orang adalah pelatih. Para prajurit berikut tidak patuh, dan akibatnya, tata letak strategis keseluruhan gagal. Dalam hal ini, dapatkah Anda menyalahkan prajurit yang tidak taat? Jelas, Anda tidak bisa. Sebagai panglima tertinggi, tugas Anda adalah membuat para prajurit patuh dan mematuhi perintah. Karena Anda gagal melakukannya, itu adalah kelalaian terbesar. Gudang senjata di bawah Lu Zimei memiliki masalah. Manajer gudang pabrik diam-diam mencuri logam mulia dan menjualnya. Kemudian gunakan logam biasa, menyamar sebagai logam mulia, dan letakkan kembali di tempatnya. Akibatnya, seluruh kumpulan 100.000 senjata semuanya rusak dan tidak dapat memenuhi persyaratan sama sekali. Menghadapi hal seperti itu, adalah wajar untuk melacaknya. Pada akhirnya, orang yang bertanggung jawab atas gudang senjata menemukan pelakunya dan menyatakan posisinya kepada Lu Zimei bahwa ia telah memecat manajer gudang. Namun, di hadapan penjelasan seperti itu, Lu Zimei tidak mendengarkan sama sekali. Setelah hal besar, saya ingin karyawan menyampaikannya, yang benar-benar keindahan yang saya inginkan. Jika ini benar-benar terjadi, sistem manajemen di bawah Lu Zimei akan sepenuhnya runtuh. Tidak peduli apa yang terjadi, tarik keluar seorang karyawan dan ganti. Hal semacam ini pasti apa yang bersedia dilakukan oleh kedua belah pihak. Orang yang bertanggung jawab dapat dibebaskan dari tanggung jawab, terus memegang kekuasaan, dan mabuk dan mimpi kematian. Dan karyawan dari generasi itu juga secara diam-diam memperoleh sejumlah besar uang dari penanggung jawabnya. Bagaimana jika Anda ingin berjongkok selama beberapa tahun? Begitu keluar, segera menjadi miliarder. Bayangkan bahwa begitu situasi ini ditoleransi, dapatkah seluruh sistem manajemen tidak runtuh? Untuk Lu Zimei, yang tanggung jawabnya tidak harus dibicarakan dengan tergesa-gesa. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah menghapus semua manajemen dari seluruh gudang senjata. Lu Zimei, karyawan yang korup, tidak menganggapnya bertanggung jawab. Dia hanya diizinkan mengembalikan uang penggelapan yang belum dihabiskan, dan dia diizinkan pergi. Bagaimanapun, setiap orang memiliki hati yang tamak. Dia bukan karyawan di bawah komandonya, dan tidak ada artinya menghukumnya. Setelah ada masalah dengan sistem, itu tidak bisa hanya berupa tautan.
Senjata, dari material hingga produk jadi, harus melalui proses yang tak terhitung sebelum akhirnya bisa menjadi produk jadi. Di antara mereka, jika tidak ada masalah di tautan apapun, Anda dapat menemukan masalahnya terlebih dahulu. Jelas, selama keseluruhan proses ada lebih dari 30 tautan, dan tidak ada yang menemukan masalah. Akibatnya, ini adalah seluruh manajemen, dan ada masalah. Meskipun mereka tahu bahwa mereka semua adalah talenta dan elit. Tapi bagaimana dengan itu? Di dunia ini, yang paling diperlukan adalah para jenius dan elit. Sejak makan vegetarian mayat maka pulanglah ke rumah makan vegetarian mayat. Tidak hanya Lu Zimei tidak menggunakannya sendiri, tetapi yang lain tidak diizinkan untuk menggunakannya juga. Sekarang dia sudah di tempat, tetapi dia tidak mencari politiknya sendiri, dia akan pulang dan makan dan menunggu kematiannya. Setelah kejadian itu, industri besar di bawah kelompok Lu Zimei tegang. Tidak diperlukan pengawasan oleh Lu Zimei, semua manajemen telah memperkuat pengawasan dan inspeksi diri. Anda harus tahu bahwa begitu ada masalah dengan pabrik, Lu Zimei tidak ditujukan pada posisi atau orang mana. Sebagai gantinya, seluruh manajemen langsung dihapus. Dalam kata-kata Lu Zimei, akarnya busuk dan belalainya harus membusuk. Meskipun demikian, harus ada ketidakadilan. Tetapi mengetahui bahwa ada yang tidak beres, dia masih berpura-pura tuli dan bisu. Apa gunanya orang seperti itu? Setelah permintaan maaf yang tulus, Lu Zimei mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah Gan Ning berkata, memang benar jamuan militer ini adalah untuk merayakan serangkaian pahlawan Pulau Suangwi. Apa? Mendengar kata-kata Lu Zimei, mata Gan Ning melebar tajam. Sebagai komandan sebenarnya dari serangkaian pertempuran laut di Pulau Suangwi, dia bahkan tidak tahu pesta perayaan ini. Melihat Gan Ning, Lu Zimei melanjutkan, sejujurnya, aku tahu situasi dan perjumpaanmu, aku benar-benar merasa tidak berharga untukmu. Yang disebut, burung yang baik memilih kayu dan hidup, menteri yang baik memilih yang utama, saya datang kepada Anda kali ini, hanya untuk membiarkan Anda datang kepada saya dan melakukan sesuatu untuk saya, Anda kembali dan memikirkannya. Mendengar kata-kata Lu Zimei, Gan Ning tidak bisa membantu tetapi berdiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lu Zimei datang kepadanya, tetapi dia ingin menggali sudutnya. Setelah mendukungmu sebentar, Gan Ning ragu-ragu, baiklah, bisakah saya bertanya, apa pendapat Anda tentang saya? Apa yang kamu suka dari kamu? Melihat keraguan Gan Ning dan Lu Zimei dengan curiga. Apalagi yang bisa Anda sukai, tentu saja, bakatnya, kemampuannya, dan apalagi. Curiga, Lu Zimei secara tidak sadar merasakan pikiran Gan Ning. Tidak apa-apa untuk tidak melihatnya. Setelah persepsi, Lu Zimei hampir tersedak oleh air liurnya sendiri. Pada saat ini, di hadapan penggalian Lu Zimei, Gan Ning terkejut dan senang. Apa yang membuatnya senang adalah bahwa idolanya, yang begitu berharga untuk dirinya sendiri, bahkan ingin menggalinya. Ini cukup membuktikan bahwa dia masih sangat baik. Tapi apa yang mengejutkan Gan Ning, dan bahkan khawatir, apa yang Lu Zimei lihat pada akhirnya. Anda tahu, sekitar 3 tahun yang lalu, kerja sama antara Gan Ning dan Zhang Xiu sangat diam-diam. Pada saat itu, Zhang Xiu akan segera memenuhi semua kebutuhan Gan Ning. Minta uang, minta seseorang. Itu dengan kerja sama penuh Zhang Xiu bahwa Gan Ning bisa memenangkan pertempuran lagi dan lagi. Jika keduanya berbeda satu sama lain selama 3 tahun terakhir, mereka tidak akan setuju. Sangat tidak mungkin bagi Gan Ning untuk bertarung dalam begitu banyak pertempuran berturut-turut. Segalanya dan segalanya berubah satu hari 3 tahun lalu. Selama ini, Gan Ning hanya berpikir bahwa Zhang Xiu adalah pelatih yang sangat baik dan terdesentralisasi. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Zhang Xiu memiliki ide yang berbeda tentang Gan Ning. Zhang Xiu pada saat itu sangat responsif terhadap Gan Ning. Namun, apa yang membuat Gan Ning terkejut dan ketakutan benar-benar tidak dapat diterima. Zhang Xiu bahkan ingin menyerahkan diri kepada Gan Ning. Jika Gan Ning benar-benar pria sejati dengan temperamen yang baik, mungkin dia akan menerimanya dengan bahagia. Pegang Zhang Xiu langsung di tempat tidur dan nikmati berkah lembut. Sayang sekali bahwa, terlepas dari penampilannya, Gan Ning adalah pria sejati yang tampan, berdarah. Tapi sebenarnya, dia adalah gadis kecil yang palsu. Bahkan jika Zhang Xiu ingin memberikannya, dia tidak bisa mengambil apapun. Apalagi secara psikologis, Gan Ning adalah wanita kecil. Yang disukai Gan Ning adalah adik lelaki yang tampan. Gan Ning mendandani dirinya sendiri sesuai dengan tipe favoritnya. Pepatah lama baik, ketika seorang pria memerankan seorang wanita, tidak ada yang salah dengan seorang wanita. Lagi pula, pria selalu lebih tahu daripada wanita apa yang disukai pria. Selalu lebih baik daripada wanita untuk mengetahui bagaimana membuat jantung pria berdetak. Dari sudut lain, jika seorang wanita berpura-pura menjadi pria, sebenarnya tidak ada yang salah dengan pria. Wanita tahu preferensi wanita lebih baik daripada semua pria. Wanita selalu lebih baik daripada semua pria untuk mengetahui psikologi wanita. Gan Ning tidak menyangka, penampilan yang Anda kenakan dengan cermat tidak hanya bagus untuk kesukaan Anda. Bahkan pertunjukannya terpesona oleh pusing kipas angin dan tidak bisa melepaskan diri.
Dihadapkan pada pertunjukan cinta Zhang Xiu yang berani, saya ingin bertanya. Apa yang harus dilakukan Ganing? Terima itu. Tapi bagaimana ini bisa diterima? Zhang Xiu benar-benar terlalu berani, jadi dia memeluknya dan meminta Ganing untuk memintanya. Sekarang pertanyaannya datang, karena Ganing adalah gadis yang murni, mengapa dia menginginkan Zhang Xiu? Ini bukan masalah kurangnya kekuatan dan kelemahan. Ini sepenuhnya, tanpa fungsi ini. Dalam keputusasaan, satu-satunya pilihan Ganing adalah menolak. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain menolak. Dan kemudian, Zhang Xiu, yang ditolak tentu saja membenci karena cinta. Berbagai persediaan, perbekalan, pangkat militer, dan segala sesuatu yang dapat terputus padanya. Jika Anda tidak dapat merusaknya, kirim kualitas terburuk dan simpanan lama ke Ganing. Betapa besarnya cinta pada awalnya, seberapa besar kebencian setelah ditolak. Karena itu, dalam 3 tahun terakhir, Ganing benar-benar pahit. Tapi yang paling membuatnya tak bisa berkata-kata adalah dia tidak bisa mengatakan semuanya. Hampir bodoh makan Coptis chinensis, dan aku tidak tahu kepahitannya. Jika memungkinkan, Ganing benar-benar ingin melarikan diri dan meninggalkan wanita itu sepenuhnya. Tapi masalahnya sekarang adalah Ganing dan armadanya, meskipun tidak berafiliasi dengan Zhang Xiu, berada di bawah yurisdiksinya. Bahkan jika dia ingin lari, Zhang Xiu harus setuju. Jelas, Zhang Xiu tidak akan setuju. Dia hanya ingin memegang Ganing di telapak tangannya, dan perlahan menyiksa dan merobeknya sampai Ganing menyerah. Sejujurnya, jika Ganing benar-benar seorang lelaki, aku khawatir dia akan menyerah. Tapi sekarang, dia adalah gadis yang lembut, bagaimana kamu bisa menyerah? Karena itu, begitu aku mendengarnya, Lu Zimei tertarik padanya dan ingin menggali sudut. Bersemangat, Ganing hampir menyetujui. Namun, begitu digigit ular, aku takut pada Jingsheng selama 10 tahun. Tepat ketika dia akan berjanji untuk turun. Tapi tiba-tiba teringat Zhang Xiu, dan Zhang Xiu membencinya karena cinta. Anda tahu, Zhang Xiu tidak lebih dari seorang pria tampan yang jahat, jadi dia menyiksanya seperti ini. Jika Lu Zimei juga menyukai dia, dan kemudian membencinya karena cinta, maka siksa dia. Betapa sengsaranya dia saat itu. Sungguh hari itu, siapa lagi yang bisa datang menyelamatkannya? Rasakan fluktuasi keras di hati Ganing. Tiba-tiba, Lu Zimei tidak bisa menahan tangis. Apa saja hal-hal ini? Ning ini, apa pendapatnya tentang Lu Zimei? Meskipun tidak bisa diumumkan, tetapi sebenarnya, dia adalah Lu Zimei, tetapi dia memiliki seorang tuan. Katakan lagi, bahkan jika Lu Zimei tertarik pada pria tertentu, dia tidak akan pernah menggunakan kekuatannya untuk menindas dan mengejar satu sama lain. Jika Anda tidak benar-benar mencintai diri sendiri, jika Anda harus memaksa orang lain untuk bersama Anda, maka itu akan menjadi tidak berarti. Melihat landing Zimei khawatir, hati Ganing mengharapkan dan takut. Katakan yang sebenarnya. Harapan terbesarnya sekarang adalah meninggalkan Zhang Xiu sesegera mungkin. Wanita itu benar-benar gila. Untuk memaksanya melakukan kejahatan, dia benar-benar melakukan segalanya. Masalahnya, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Bahwa Zhang Xiu tidak hanya menyukainya secara mental, tetapi bahkan ingin memberinya bayi. Sekarang, apa yang paling dikhawatirkan Ganing adalah bahwa Lu Zimei juga menyukainya dan bahkan jatuh cinta padanya karena penampilan luarnya. Jika ini masalahnya, kemudian begitu Lu Zimei ditolak, konsekuensinya akan terlalu serius. Menyinggung Zhang Xiu, tetapi hanya menjalani masa yang lebih sulit. Jika menyinggung Lu Zimei, yang buruk, bahkan nyawanya hilang. Karena itu, sebelum menjawab Lu Zimei, Ganing harus memahami apa yang benar-benar disukai Lu Zimei. Jika keterampilan dan kemampuannya yang dia sukai, itu tidak mengatakan bahwa dia pasti akan meninggalkan wanita gila Zhang Xiu untuk pertama kalinya dan mengikuti perusahaan Lu Zimei. Merasakan kekhawatiran batin Ganing, Lu Zimei tidak bisa menahan tawa. Oh, setelah berbicara begitu lama, aku masih tidak tahu bagaimana memanggilmu. Bagaimana cara menghubungi saya? Mendengar kata-kata Lu Zimei, Ganing tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. Setelah mengobrol begitu lama, bukankah Lu Zimei selalu memanggilnya, Ganing Demon? Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya tidak tahu bagaimana menyebutnya? Di antara keraguan Ganing, Lu Zimei melanjutkan, haruskah aku memanggil kakakku Ganing? Atau saudari Ganing? Apa, kamu? Mendengar kata-kata Lu Zimei, Ganing melompat dari tempat duduknya dan menatap landing Zimei dengan ngeri. Melihat ngeri Ganing, Lu Zimei mengambil gelas anggur di depannya dan menyesap anggur buah. Sambil tersenyum, Lu Zimei berkata, Anda mungkin bisa menyembunyikan orang lain, tetapi bagi saya, selama saya ingin tahu, saya akan tahu. Lu Zimei meletakkan gelas anggur di atas meja dan tersenyum sambil tersenyum, jadi aku harus memanggilmu Sister Ganing, apakah itu benar? Gollum, menelan dengan gugup, pikir Ganing tanpa sadar. Apakah itu berarti bahwa Lu Zimei menyukai wanita? Tidak heran bertahun-tahun, saya belum pernah mendengar tentang seorang pria yang dekat dengannya.
Ternyata, merasakan pikiran batin Ganing, Lu Zimei tersenyum pahit. Apa ini dan apa? Dalam keputusasaan, Lu Zimei berkata sederhana, sejujurnya, alasan aku ingin menggali kamu adalah karena kemampuanmu. Yang disukai Lu Zimei adalah kemampuan memerintah Ganing dan kemampuan memerintah di depan. Ini tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin, kepribadian, dan preferensi Lu Zimei Ganing. Dia mendengar kata-kata Lu Zimei yang terbuka dan jujur. Ganing tiba-tiba membelalakan matanya. Ingin kemampuannya. Kemampuan apa yang dia miliki? Melihat landing Zimei ragu, Ganing berkata dengan bingung, saya tidak mengerti. Anda mengatakan bahwa Anda tertarik pada kemampuan saya, tapi saya tidak berpikir saya memiliki kemampuan apapun. Melihat Ganing tanpa alasan, Lu Zimei berkata, tidakkah Anda mengatakan bahwa lebih dari 300 pertempuran laut dalam 10 tahun terakhir bukanlah perintah dan perintah Anda? Dihadapkan dengan pertanyaan Lu Zimei, Ganing berkata, saya yang bertanggung jawab, ada apa? Melihat tatapan jahil Ganing, Lu Zimei tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Ini telah memerintahkan pasukan dan telah memenangkan lebih dari 300 pertandingan berturut-turut. Apa yang salah dengan ini? Tiba-tiba, Lu Zimei bahkan tidak tahu harus menjawab apa. Melihat ekspresi terdiam Landing Zi, Ganing menjadi semakin bingung. Melihat Ganing yang bodoh, Lu Zimei berkata, jadi untuk pesta perayaan Departemen Militer Anda tidak diundang, apakah Anda punya komentar? Lalu apa yang bisa saya katakan, bukankah Zhang Xiu pergi? Dia adalah pelatih kita dan dia bisa mewakili kita. Dihadapkan dengan gadis yang tidak terbantahkan, Lu Zimei tidak tahu bagaimana dia memimpin pasukan dan memenangkan begitu banyak kemenangan. Itu orang lain. Di hadapan seorang gadis yang berbicara buruk dengan kecerdasan emosi yang sangat rendah, dia pasti akan gila. Untungnya, Lu Zimei bukan orang lain. Dia memiliki kekuatan untuk membaca pikiran. Selanjutnya, di bawah bimbingan bahasa Lu Zimei, ide-ide Ganing dengan cepat dipahami. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.